Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah sejarah dan peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Ada 3 kata di situ. Pertama, sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, sajaroh, artinya pohon. Pohon ada cabang-cabangnya itu. Silsilah. Nah, itu. Orang Arab itu sangat memperhatikan silsilah. Silsilah itu artinya asal usul. Jadi menurut bahasa Arab, sejarah adalah asal usul. Sejarah juga peristiwa masa lalu. Nah, apakah setiap peristiwa masa lalu itu adalah sejarah? Jadi pertama, sejarah harus menyangkut manusia, melibatkan manusia sebagai objek maupun subjek dari peristiwa itu. Nah, sejarah juga lingkupnya harus luas. Jadi umpama gini, ada peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Tapi itu pembunuhan di rumah potong hewan. Artinya itu bukan sejarah, itu bukan tentang manusia gitu kan. Ada peristiwa pembunuhan juga, seperti kemarin Reinhardt itu yang di Inggris ya. Itu jadi peristiwa sejarah karena itu jadi rekor pembunuhan berantai terbanyak gitu, yang dilakukan oleh satu orang, gitu kan. Nah, tadi harus melibatkan manusia dan skupnya harus luas. Itu baru kita sebut sejarah. Sejarah juga soal bukan hanya peristiwanya yang harus kita pahami, tetapi juga fenomenanya. Ada teori dari Arnold Toynbee, itu juga disetujui ya oleh Raden Muhammad Ali, bahwa ada teori sejarah berulang. Dalam mitologi Jawa ataupun Bali sama juga itu istilahnya cakram manggilingan. Jadi suatu saat fenomenanya akan berulang. Walaupun peristiwanya berbeda. Peristiwa berbeda artinya konteksnya itu berbeda, tempatnya berbeda. Waktu pasti ya, tapi melibatkan siapa-siapa aja, terjadi pada kelompok mana, itu juga berbeda gitu. Tapi fenomenanya sama, seperti halnya yang sedang kita alami ini ya, wabah. Apakah dulu pernah terjadi wabah penyakit yang meluas, jadi pandemi gitu? Oh, pernah. Dulu di Inggris ada wabah penyakit pest yang dibawa oleh tikus gitu ya. Di Perancis juga terjadi, cukup luas. Di Indonesia juga terjadi penyakit pest, kolera, sama juga.
terjadi pandemi. Kalau saudara-saudara baca novelnya Pramudia Anantatur ya tentang judulnya Gadis Pantai, itu juga sebagian menceritakan pagebluk kejadian pandemi wabah penyakit di satu daerah. Gitu. Nanti akan berulang lagi tuh, kejadian lagi. Yang sekarang terjadi itu wabah juga, walaupun berbeda ya, virusnya berbeda, penyakitnya berbeda. Kalau dulu itu mudah dikenali gejalanya, sekarang gejalanya tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, nanti akan terjadi lagi sebaran wabah yang tidak terkendali. Walaupun mungkin peristiwanya berbeda, konteksnya berbeda. Mungkin nanti yang terjadi adalah wabah virus dari senjata kimia umpamanya. Bisa saja terjadi. Nah, peristiwa itu terjadi. Sebagaimana selalu berulang, ada pagi, sore, malam, berulang lagi, pagi lagi, begitu. Fenomena sejarah akan berulang. Nah, tujuan kita belajar sejarah adalah bagaimana ketika sejarah itu berulang, ada di mana kita. Kita bisa menghindarkan diri menjadi korban dari peristiwa sejarah itu. Selain itu juga kita bisa mengantisipasi, memprediksi. Ada tanda-tanda sebelumnya. Ya, kalau di kitab suci itu kan banyak sekali, Quran banyak sekali memberitakan. Nah, di akhir kalimatnya itu, yang demikian tanda-tanda bagi orang yang berpikir, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bukan hanya bagi orang, ya, orang artinya individu, tapi bagi orang-orang yang berpikir. Orang-orang artinya kelompok, komunitas, masyarakat. Kemudian bagi kaum yang berpikir. Kaum itu adalah bangsa, sebagai bangsa. Jadi sebagai individu kita harus berpikir. Sebagai kelompok, golongan, sebagai bangsa juga kita harus berpikir. Peradaban. Asal katanya adab. Adab itu budaya. Budaya, apa itu budaya? Budaya adalah hasil akal budi manusia. Hasil akal budi manusia yang bisa meningkatkan derajat kemanusiaan. Jadi budaya itu sesuatu yang tidak linier, tapi berkembang seiring perkembangan zaman. Budaya tidak boleh terjadi stagnasi, berhenti di situ. Budaya tidak boleh abadi, budaya harus berkembang terus. Peristiwa budaya apa sih? Sejak manusia lahir hingga manusia itu mati, itulah peristiwa budaya. Nah, kebudayaan di sebuah tempat itu berbeda, pasti berbeda dengan tempat yang lain. Itu karena dipengaruhi pertama oleh faktor alam,
faktor alam termasuk juga cuaca gitu kan. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhinya adalah faktor-faktor politik umpamanya, faktor sosial gitu. Jadi budaya masyarakat. Nah, lagi budaya harus melibatkan masyarakat, sama seperti sejarah tadi ya. Lingkupnya harus orang banyak. Dia dikerjakan oleh orang banyak dan dilanjutkan bahkan dikembangkan. Nah, kebiasaan itu tradisi yang membentuk budaya, sehingga budaya menjadi sebuah sumber daya. Adam Smith ya, mengemukakan dalam comparative advantage itu ada 3 sumber daya. Suatu daerah harus punya 3 keunggulan. Advantage, keunggulan sumber daya. Pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya budaya. Sumber daya budaya ini yang seringkali terlupakan. Kita dikaruniai sumber daya alam yang begitu kaya, gitu kan. Kemudian juga karenanya kita menempuh pendidikan, gitu kan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengolah sumber daya alam itu. Tetapi kita sering meremehkan sumber daya budaya. Saya kasih contoh sumber daya budaya ya. Kalau Anda bilang, atau kalau saya bilang coklat dari mana yang paling terkenal? Pasti jawabannya Swiss. Nah, kalau kita perhatikan lagi, coklat itu tumbuhan pohon dari kakao ya, dari tanaman kakao. Kakao itu dia tumbuh di daerah tropis, di daerah dekat Khatulistiwa. Nah, Swiss adanya di mana? Itu di daerah yang beriklim 4 itu. Bahkan musim dinginnya itu bisa dianggap ekstrim. Jadi tidak mungkin pohon kakao itu bisa hidup di Swiss. Tapi kenapa orang Swiss bisa identik dengan coklat? Sebaliknya, coklat bisa identik dengan Swiss. Karena di sana ada sumber daya budaya. Ada tradisi mengolah coklat yang turun-temurun. Bahwa mengolah coklat itu harus berkualitas, harus baik. Ada lombanya, ada penghargaannya. Jadi mengolah coklat itu di Swiss itu menjadi sangat bergengsi. Makanya tidak heran kalau kualitas coklat dari Swiss itu terkenal di seluruh dunia. Tidak masalah dia tidak punya bahan baku berupa buah kakao. Dia bisa datangkan itu dari Amerika Tengah, daerah Ekuador, dari Afrika dia bisa datangkan, dari Sulawesi dia bisa datangkan. Sumber daya alam bisa dibeli, tapi sumber daya budaya butuh waktu lama untuk menciptakan. Itu yang seringkali
kita lalai mengembangkan sumber daya budaya. Kembali ya, sejarah peradaban atau kebudayaan Islam. Islam ini sebuah ajaran agama, ajaran yang turun dari langit, agama samawi ya, agama tauhid, agama satu Tuhan yang turun sebagai wahyu kepada utusan Tuhan. Maaf. Turun kepada utusan Tuhan, kemudian disampaikan pada manusia, seluruh manusia. Itu adalah Islam. Kapan sih Islam itu ada di bumi? Oh, sejak Adam. Oh, sejak Ibrahim. Oh, sejak Muhammad. Boleh saja. Karena pertemuan kita ini hanya 1 semester, kita batasi aja ya. Periodisasi kita tentang Islam itu kita batasi dari mulai Nabi Muhammad. Tadi sejarah peradaban Islam, peradaban kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam itu nanti kita akan identifikasi bahwa seolah-olah identik Islam itu Arab, tapi nanti kita akan mengenali bahwa ada perbedaannya. Oke, baik. Yang berikutnya kita masuk ke era Islam, tapi sebelum Nabi Muhammad, saya ingin bercerita ke belakang sedikit, latar belakang masyarakat di sekitar Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Mekah itu didiami oleh kabilah dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini penerus dari Bani Jurhum, penjaga Ka'bah, penjaga rumah Tuhan itu. Jadi sebelum ada Nabi Muhammad, orang berziarah ke Ka'bah itu sudah berlangsung lama untuk menghormati Nabi Ibrahim ya. Itu sudah berlangsung lama. Orang dari segala penjuru dunia dalam bulan tertentu itu datang mengunjungi Ka'bah. Nah, kaum Quraisy itu dipercaya sebagai penjaga Ka'bah. Kaum Quraisy itu orang yang bisa dipercaya karena mereka begitu baik memperlakukan tamu-tamu yang datang berziarah ke Ka'bah. Itu menjadi sebuah kehormatan bagi orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu juga lebih maju ya dibandingkan dengan suku-suku di sekitarnya. Bagaimana kita tahu di Mekah itu, sekitar Mekah ya, ada 2 tipe masyarakat. Masyarakat Mekah atau masyarakat kota Mekah dan masyarakat Badui atau masyarakat pedalaman yang hidup di gurun pasir. Kehidupan mereka keras. Nah, adat mereka juga keras. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Quraisy itu lebih maju karena aktivitas mereka berdagang. Mereka berdagang hampir ke seluruh penjuru, mengikuti musim. Mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa Persia,
mereka berhubungan dengan bangsa Romawi, mereka berhubungan dengan Habsyi atau Afrika. Jadi orang-orang Quraisy itu orang-orang terpandang. Itu kira-kira latar belakang. Nah, bagaimanakah anggapan mengenai masyarakat jahiliyah itu? Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, zaman seolah-olah tidak ada tidak ada etika dan sebagainya. Nah, yang dimaksud zaman kebodohan, masa itu belum ada, belum berbentuk sebuah negara dengan aturan-aturan hukum yang baku. Seringkali hukum itu tidak konsisten karena pasti akan berpihak pada penguasa. Nah, hukum seringkali diterjemahkan menurut selera penguasa. Nah, bangsa Quraisy itu kita nggak terlalu jauh ya, mungkin mulai dari Abdul Manaf, kemudian ke bawah turun ke Abdul Muthalib. Abdul Manaf punya anak beberapa, salah satunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dipercaya menjaga Ka'bah hingga satu saat ada seorang raja dari Habsyi, Abraha ya, kita kenal itu dalam cerita. Abraha ini melihat betapa orang dari segenap penjuru itu dalam bulan-bulan tertentu itu datang ke Ka'bah, berziarah, menghormati Ka'bah, bahkan datang berduyun-duyun. Nah, dia melihat apa sih Ka'bah? Dari bentuknya ya sangat, ya arsitekturnya kan sangat sederhana, itu bangunan paling sederhana itu Ka'bah. Hanya berupa kubus ya. Tidak ada bentuk lain. Nah, Abraha punya obsesi memindahkan jalur ziarah orang-orang itu. Jadi dia menghubungi Kaisar Romawi, meminta bantuan untuk mendirikan sebuah gereja yang sangat besar, yang sangat indah, itu agar nanti orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah itu diarahkan mengunjungi gereja itu. Nah, ide itu disetujui oleh Kaisar Romawi sehingga Abraha membangun sebuah gereja yang sangat mewah. Lantai dan dindingnya itu terbuat dari pualam atau marmer ya. Tapi tetap saja orang-orang tidak mau diarahkan ke sana. Mereka tetap saja datang ke Ka'bah. Hingga Abraha marah. Kalau begitu Ka'bah harus dihancurkan, biar orang tidak datang lagi ke Mekah, orang datang ke gerejanya dia. Itulah obsesi dari Abraha. Abraha akhirnya mengerahkan pasukan mengendarai gajah, itu banyak sekali. Nah, pada sebelum masuk ke kota Makkah, Abraha dihadang oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menyarankan agar membatalkan rencana Abraha. Tapi Abdul Muthalib tidak terima, kecuali Abdul Muthalib
Abraha tidak terima kecuali Abdul Muthalib mau membiarkan dia menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha tidak akan membunuh satupun orang-orang Quraisy. Gitu. Akhirnya Abdul Muthalib pergi kembali ke Mekah. Nah, pasukan Abraha mulai menyerang Mekah. Belum lagi sampai masuk ke Mekah, tentara-tentara gajahnya Abraha itu sudah diserang oleh burung-burung yang entah datang dari mana. Gitu. Tiba-tiba melempari batu dan pasukan Abraha jadi kocar-kacir. Digambarkan seperti daun yang dimakan ulat. Mengerikan, kan? Nah, itu maka dikenal dengan tahun gajah. Kemudian tadi ada anggapan jahiliyah, kebodohan. Ada memang orang-orang Arab yang orang Arab itu tadi ya mengagungkan keturunan, garis keturunan, silsilah. Nah, yang menurunkan silsilah itu kan pihak laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau satu keluarga punya anak, 2 perempuan, kemudian yang ketiga perempuan lagi, yang keempat perempuan lagi, itu ada kemungkinan keluarga itu merasa malu. Bisa jadi bayi yang lahir sebagai perempuan tadi dibunuh, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup, konon begitu ya informasinya. Nah, jahiliyah tadi dimaknai bahwa orang-orang Arab itu pada masa itu belum berbentuk sebuah negara. Mereka masih berdasarkan suku-sukunya. Nah, kehidupan yang keras di dataran yang tandus tadi membuat karakter mereka juga jadi keras. Ada persoalan sedikit seringkali diselesaikan dengan jalan kekerasan. Nah, itulah yang menggambarkan bahwa zaman jahiliyah, zaman kebodohan itu karena seringkali persoalan itu diselesaikan dengan jalan kekerasan. Nah, itu tadi ya, sejarah peradaban Islam. Kemudian itu tadi latar belakang sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kira-kira pengantar kali ini tentang sejarah peradaban Islam, saya kira saya cukupkan sekian. Nah, pertemuan berikutnya kita mulai membahas kelahiran Nabi Muhammad sampai dia periode mendapat wahyu ya. Sampai situ nanti kita akan bahas. Kita akan kembali minggu depan dengan pembahasan yang lebih maju lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan ini. Kalau ada pertanyaan, sampaikan melalui chat di WhatsApp grup. Nanti insya Allah saya akan jawab pada minggu depan. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.